Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Safitri dan rekan saya Widi Widya Putra. Kami mahasiswa Stiparya Pari Bandung, Prodi Manajemen Pariwisata semester 1 akan mewawancarai Teh Yogi. Beliau adalah pelaku industri pariwisata yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata. Nama kantor beliau adalah Travel in Style yang beralamat di Jalan Setiabudi nomor 84 Kota Bandung. Kita tanya-tanya langsung aja yuk. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Teh Yogi. Teh Yogi, mohon maaf mengganggu waktunya. Kebetulan kita sedang mendapatkan tugas dari Pak Bambang Hermanto. Beliau adalah dosen yang mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Teh ya? Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama silahkan Laila. Kenapa Teteh milih usaha tour and travel? Jadi kenapa Teteh milih perusahaan tour and travel? Karena awalnya itu berawal dari mimpi pengen jalan-jalan ya. Kemudian dilanjut lagi sekolah menengah kejuruan pariwisata. Kemudian Teteh mendalami juga ilmu manajemen. Nah, kemudian Teteh juga suka mempelajari hal-hal baru gitu. Terus di dunia pariwisata itu, menurut pendapat Teteh, pekerjaannya itu kolaboratif gitu, jadi nggak bosen gitu kan. Terus Teteh juga melihat bakalan banyak banget hal yang bisa Teteh gali, Teteh pelajari, dan sama Teteh didiskusikan kembali gitu dengan rekan-rekan Teteh gitu. Jadi ya itulah alasannya kenapa Teteh lebih milih perusahaan tour and travel, karena memang berawal dari mimpi jalan-jalan atau keliling dunia itu tadi gitu. Amin. Oke Teh, pertanyaan kedua nih dari Widi. Boleh. Yang menginspirasi Teteh itu apa sih? Terus kayak namanya kan Travel in Style nih. Betul. Kira-kira apakah ada filosofinya atau ada kok namanya Travel in Style sih? Teteh tuh dapat dari mana gitu? Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan ini ada beberapa poin sebenarnya. Nah, jawaban yang pertama, kenapa sih namanya itu Travel in Style? Jadi sebenarnya Travel in Style sendiri itu merepresentasikan segmentasi pasar kita. Karena memang kita itu pangsa pasarnya kan Timur Tengah ya. Oke. Kemudian dari pangsa pasar Timur Tengah ini ada segmentasi pasarnya itu ada yang honeymooner. Terus kemudian ada lagi keluarga atau family. Dan yang terakhir itu ada grup besar gitu. Nah, jadi orang-orang yang datang ke Indonesia ini dia memiliki tujuan yang berbeda-beda gitu. Sehingga kita juga sebagai pelaku usaha di Biro Perjalanan Wisata ini tentunya harus menyesuaikan gitu kan dengan kebutuhan tamu ini gitu. Jadi itulah kenapa namanya Travel in Style gitu. Karena kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si pangsa pasar kita tersebut gitu. Pasar utama kita. Baik. Kemudian yang nomor 2, poin yang kedua, kenapa namanya Travel in Style? Oke, dari beberapa nama perusahaan yang kita ajukan, kemudian kebetulan yang di-approve ternyata namanya Travel in Style gitu. Jadi poin kedua itu yaitu yang masih bisa didaftarkan Travel in Style, jadi namanya Travel in Style. Nggak ada inspirasi apa-apa ya Bu ya? Cuman karena Betul. yang bisa di-approve di legalitas, Betul. Travel in Style aja ya? Iya betul, karena kan kalau kita mau bikin perusahaan harus ada beberapa nama, dan kebetulan juga yang di-approve memang Travel in Style itu sendiri gitu. Baik. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih, bagaimana usaha pada masa normal dan masa pandemi? Masa normal dan masa pandemi. Jadi sebenarnya untuk Biro Perjalanan Wisata sendiri, khususnya Travel in Style, kalau untuk masa pandemi kita memang 6 bulan pertama itu operasional memang off. Oke. Tapi setelah bulan-bulan berikutnya, setelah 6 bulan itu kita itu ada WFH, jadi work from home ya. Kalau sekarang itu bahasanya seperti itu. Cuman kita itu sekarang karena udah mulai new normal lagi, jadi kita mulai atur lagi jadwal untuk bergantian gitu. Siapa yang nanti bisa ke kantor. Jadi nggak semua ada di kantor gitu. Karena kita harus ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah juga kan. Jadi ya
Gitu sih kurang lebih kalau untuk masa pandemi dan masa new normal. Oke, Gitu baik sih. Bu. Nah, ini Bu pertanyaan keempat, permintaan produk tur kan banyak tuh, ada tiket pesawat, hotel, sama tur yang maksudnya pakai turnya. Sekarang ini lagi pandemi, apakah masih tetap seperti biasa? Kayaknya nggak mungkin sih ya kalau seperti biasa ya, pasti Nggak ada mungkin. penurunan. Betul. Nah, apakah tetap masih bisa tetap bisa ada ngejual produknya atau bagaimana ya Bu ya selama pandemi ini teh? Oke, jadi kalau untuk pandemi ini, kalau saat Indonesia dinyatakan pandemi, seperti yang tadi sudah disampaikan, 6 bulan pertama memang off kan operasional. Tapi setelah itu request masih ada. Oke. Untuk pangsa pasar utama Timur Tengah, request masih ada. Cuman memang belum bisa close deal kalau untuk Timur Tengah karena memang peraturan dari pemerintah kita kan mungkin ada visa on arrival yang belum diterbitkan kembali. Terus ada lagi karantina yang masih belum dihapuskan gitu. Jadi memang belum ada yang datang ke Indonesia untuk dari pasar Timur Tengah, tapi kita berusaha untuk meningkatkan lagi ini pasar untuk lokal market gitu. Domestik ya Bu ya? Betul, mainnya Oke, di domestik sih, soalnya kan memang agak sulit ya untuk inbound gitu. Baik. Dari luar ke dalam negeri agak sulit, jadi ya gitu sih, kita masih coba untuk meningkatkan yang dalam negeri dulu gitu. Baik. Oke, 2 pertanyaan lagi. Laila? Yang selanjutnya, gimana sih strategi untuk bertahan di masa pandemi ini? Oke, ini agak sulit ya pertanyaannya. Karena kan untuk Biro Perjalanan Wisata sendiri tuh terdampak sekali gitu ya karena pandemi ini. Cuman kalau untuk strategi sendiri, yang pasti yang pertama kita harus mengurangi biaya-biaya yang tidak terlalu dibutuhkan gitu sama perusahaan, itu udah pasti. Yang kedua, ya untuk WFH tadi, jadi kita bergantian, jadi nggak semua itu full di kantor gitu. Yang terakhir yaitu dengan meningkatkan yang tadi namanya local market kan. Oke. Gitu. Jadi Gitu sih. sekarang lebih difokusin ke market domestik ya Teh ya? Betul. Oke Teh, Market domestik. menarik ini Teh ya, jadi ilmu juga buat kita. Pertanyaan terakhir ya Teh. Boleh. Harapannya Teh Yogi nih sebagai pelaku industri pariwisata ya, kan kita nggak tahu ya pandemi itu seperti apa dan apakah masih lama atau mungkin sebentar lagi beres, amin. Harapannya gimana sih Teh untuk kedepannya gitu? Untuk kan Teteh soalnya bisa dibilang bidang yang paling atau sektor yang paling terdampak ya dari pandemi ini. Harapannya Teteh itu gimana tuh? Harapan banyak ya. Iya. Tapi kita harus sepakat dulu nih sebelum kita obrolin apa sih yang kita harapkan gitu kan. Iya. Untuk industri pariwisata ini secara keseluruhan. Jadi yang pertama itu kita harus sepakat dulu kalau perubahan itu pasti mutlak ya, apapun itu di dunia ini pasti nggak ada yang stagnan gitu, pasti perubahan itu ada dan pasti perubahan itu cepat gitu. Yang saya harapkan atau yang kita harapkan dari teman-teman industri pariwisata tentunya dari pemerintah Indonesia sendiri bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada sesegera mungkin gitu, seperti yang tadi udah disampaikan juga sebelumnya. Ada visa on arrival segera diterbitkan, kemudian karantina semoga aja nih karantina ditiadakan gitu, karena lumayan juga ya. Kalau misalkan masih karantina nanti ada kemungkinan atau bukan kemungkinan malah sudah terjadi yang namanya clients itu nanti dia traveling ke negara lain atau negara pesaing gitu. Jadi yang diharapkan yaitu semoga kebijakan dari pemerintah Indonesia itu bisa segera menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini gitu. Ya. Dan bisa lebih menguntungkan atau minimal lebih pro gitu ya. Betul. Ke kita sebagai lebih ada keberpihakan. Nah, keberpihakan ke Teteh sebagai salah satu pelaku industri pariwisata di Indonesia, khususnya Kota Bandung ya Teh ya. Sama satu lagi nih ada yang paling penting karena gini. Ada beberapa perusahaan kan yang memang dia itu terlahir dari UMKM dulu nih, UMKM baru lahir perusahaan besar. Tapi ada juga kalau untuk di travel in-style sendiri khususnya, jadi ada travel in-style nih, barulah lahir UMKM. Baik. Nah UMKM ini juga sangat terdampak gitu, karena kan UMKM di travel in-style itu
driver ya, rekan-rekan dari driver gitu. Dan kebetulan juga rekan-rekan driver ini kan sudah berumur gitu, jadi sudah berumur agak susah juga untuk cari kerja, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan. Jadi itu yang terdampak sekali sih. Jadi ya yang diharapkan ya semoga bisa cepat menyesuaikan Baik. dengan keadaan. Amin. Doa yang terbaik dari saya dan Laila ya Teh ya, agar usaha atau sektor pariwisatanya bisa lekas sembuh dan pulih kembali ya. Oke. Amin. Sekian mungkin wawancara dengan Teh Yogi selaku owner Travel in Style. Semoga kedepannya lebih baik lagi, usaha beliau lebih maju lagi ya Teh ya. Terima kasih. Marketnya jadi lebih luas dan bisa ngajak jalan-jalan kita gratis. Ya. Amin. Benar nggak? Ke Dubai ya? Amin. Oke, di endorse ya Teh ya. Oke, terima kasih waktunya juga Teh Terima Yogi. kasih juga Sudah- atas kesempatannya juga. Ya, sudah mau diganggu waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Hatur nuhun juga untuk Pak Bambang Hermanto dan teman-teman yang sudah menyaksikan video kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.